Oke, Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kita mengabarkan dari progres penanggulan Bulungan Mandiri Farm yang dikerjakan untuk warga SP10 di lokasi ini. Jadi lahan-lahan warga SP10 yang selama ini terdampak pasang surut air laut ini terbantu oleh keberadaan ekskavator, operator, dan juga tentu dukungan dari masyarakat juga di lokasi ini, sehingga lahan-lahan warga ini perlahan sudah mulai tertanggul. Untuk saat ini yang saya perlihatkan ini adalah lahan yang paling ekstrim di SP10, yaitu lahan milik Pak Marno, Sobat Survivor. Dan saat ini adalah progresnya yang bisa Anda simak, yaitu kondisi lahannya yang memang sangat dalam ya, ada cekungan-cekungan yang sangat dalam. Jadi berbagai cara operator mensiasati agar lahannya ini tetap tertanggul, dan tentu belum bisa benar-benar sesempurna yang dibayangkan, karena untuk mengeruk tanah tanggul pun juga nih cukup kesulitan ini, Sobat Survivor. Jadi berbagai macam cara dilakukan agar penanggulan tetap berjalan. Jangan bolak-balik airnya. Iya. Sekali satu arah air masuk, di luar lebih naik. Jadi minum mandi aja. Jadi yang tertanggul saat ini adalah lahan milik Pak Kumis, Sobat Survivor. Sudah masuk ke lahan beliau, dan setelah Pak Kumis nanti akan masuk ke lahan Pak Radio, yang kebetulan transmigran asal Ngawi. Pak Kumis berasal dari Lumajang.
Jadi kalau Anda bisa memperhatikan di lahan Pak Kumis ini airnya masih sangat masih sangat tinggi ya. Maksudnya cekungan di posisi ini. Jadi nanti operator tentu akan berusaha untuk mencari cara mengumpulkan timbunan yang lebih tinggi di sini untuk membuat sekatan ke arah sana, lurus ke sana. Dan tentu cukup panjang ya Sobat Survivor ke sana untuk membuat sekatan. Jadi alat ini hanya bisa bekerja pada saat air sedang surut seperti ini. Nanti kalau sudah pasang airnya, tentu alat harus beristirahat, tidak bisa bekerja lagi. Jadi harus parkir dulu, nanti bisa bekerja lagi. Nah, ini adalah proses pemindahan kelapa nih Sobat Survivor. Kelapa dipindahkan untuk tidak menghalangi alat sedang bekerja.
Jadi Anda bisa memperhatikan pentingnya kerapatan dari timbunan, karena bila tidak rapat ketika retak-retak itu air bisa keluar. Nah, dipastikan memang tanggul benar-benar rapi supaya tidak mengalami yang namanya masalah di kemudian hari lah, pokoknya tidak mengalami jebol. Itu keras memangnya? Hah? Udah tadi kesana nggak pakai belandaran bisa ya? Dua kali tuh. Jadi tanah harus dilangsir, yang lebih tinggi diambil tanahnya untuk bisa membuat tanggul di lahan ini, Sobat Survivor. Oke, itu yang bisa kita kabarkan dari progres penanggulan di lokasi ini. Untuk lahan Pak Marno ini memang masih sangat-sangat perlu perhatian serius ya kalau menurut saya, baik dari segi penanggulan, karena di beberapa titik ini air pasang masih masuk ini. Seperti di titik yang sebelah sini air masih masuk. Jadi kebetulan memang kondisinya tidak ada tanah liat di lahannya, jadi sangat menyulitkan bagi Pak Marno, Sobat Survivor. Sini yang masih rendah. Ini segala macam cara sudah kita lakukan sehingga alat kerja hampir sebulan di lokasi ini, baik dengan mengganti operator, namun beberapa titik masih perlu terus untuk dibenahi. Nanti dengan adanya tanggul blok juga bisa membantu cetak sawah untuk lahan tanggul blok bisa menahan laju air pasang masuk ke lahannya Pak Marno. Untuk lahan Pak Gunari ini sedang dipersiapkan untuk menanam padi oleh Pak Marno. Ini sedang dibibitkan. Suasana siang yang mendung jadi membuat kita begitu adem di lokasi ini. Memang musim hujan dengan intensitas tinggi cukup dalam beberapa bulan terakhir ya, dalam 2 minggu terakhir lah ya, di lokasi transmigrasi SP10 ini. Jadi
jalan relatif lebih becek. Nah, kita ke rumahnya Pak Radio dulu nih, yang lahan selanjutnya yang akan tertanggul. Ini ada ibu tetangganya. Ibu Sintan, Bu, lupa kemarin. Mana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh. Si adik lagi sekolah ya? Siapa Iya, namanya? lagi sekolah. Dava lagi Iya, sekolah ya. iya. Oh iya. Nah, ini lahan transmigrasi milik Pak Radio di lokasi ini. Lagi ngapain Pak? Kok ditebang-tebangin? Hah? Oh, biar agak bersih. Nanti tinggal misalnya datang tinggal tanggul aja. Oh gitu. Aduh, untuk timbunan ada aja ya Pak ya? Nah, ada aja Pak, Aman aja ya? aman. Hmm. Banyak tanah di sini. Kalau di lahan jenengan banyak tanah ya? Nah, di sebelah sinilah nanti yang perlu ditanggul. Ini batasnya Pak ya? Di sana. Jadi ini yang ditimbun nanti? Iya, itu ditimbun. Nah, jadi ambil tanah dari dua sisi. Dua sisi ini. Jadikan satu lagi. Jadikan satu ya. Itu kan jadi dua. Ini khusus jadikan satu aja biar tinggi itulah. Biar tinggi. Jadikan satu agak tinggi, nanti tambahin dari parit kan sudah tinggi. Ya betul. Ini nanti aku tutup. Ditutup Aku Pak. timbun, ya. Ditimbun. Jadi Dari belakang. timbun ke belakang ya. Belakang itu tak dibikinkan kolam, karena dari kolam disuruh nimbun samping-samping rumah itu. Oh gitu. Mantap. Ini parit di belakang nanti tanggul. Ini parit kan, parit. Kolamnya di situ nanti. Ini dibikinkan kolam. Nggak lebar-lebar, 3 kali 4 gitu ya udah. Bikin kolam rencana Pak ya. Bikin kolam untuk nimbun inilah. Belakang rumah timbun. Kalau bisa tuh Pak kolamnya Ya. ada bingkainya. Jangan kayak enggak ada bingkainya. Bingkai itu apa? Maksudnya kayak gini ya, nah, apa Oh, namanya pematangnya. Ya. Ada kukunya. Ada pematangnya lah, apa namanya? Ada pematangnya kayak ini gila. Iya. Saya lihat orang bikin kolam di sana-sana kok nggak ada kuku, nggak ada tanggulnya, piye? Kan mesti diatur kan keluar airnya kan. Oh jadi nanti mau diambil tanah dari sini untuk nimbun ini. Iya, untuk nimbun ini. Jadi nggak perlu bisa. Jadi bapak nanti boleh minta. Iya. Mesti disekat di sini satu lagi bisa. Jadi tanahnya ini dipindah ke situ semua bisa. Nah, Supaya jenengan bikin dapur enak sudah kan, nggak perlu pakai tanah, pakai tiang lagi kan? betul. Iya. Nah, sambil untuk bikin dapur, ke belakang lagi bikin dapur. Ini kan itu timbun agak tinggi. Dibikin rapi aja Pak. Kalau saya boleh saran Pak, Oh ya, dibikin dibelah tengah. situ Ya, enggak. Cuma keliling aja lah. Nanti. keliling aja. Keliling aja, minta keliling aja. Ya terserah bapaknya, saya cuma kasih saran supaya ada sekat-sekat, ada beberapa jenis tanaman bisa ditanam, airnya juga terkontrol. Itu nanti kan di parit cacing itu bisa ya. Parit semua nanti. Udah enggak? Kalau yang di sana itu tanggulnya memang yang di tengah itu satu bucket aja dikeluarin dari cacing sampai ujung ke sana. Bisa itu. Nah, ini cukup tinggi ya Pak ya tanahnya ya. Jadi tidak kesulitan seperti Pak Marno yang memang mengalami kondisi kurang bagus untuk lahannya adalah milik Pak Marno dan juga Pak Majain ya. Iya, Majain. Seperti itu. Jadi Nanti sudah nyampe tanah saya, alhamdulillah sudah aman. aman sudah ya? Iyalah. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman lah. Tidak apa-apa. Baik. Mohon maaf kita nggak pakai clip on nih, jadi suara Pak Radio nggak terlalu jelas, tapi setidaknya kita bisa menggambarkan di sini alat tetap bekerja dengan sangat baik. Dia melakukan penanggulan sekat lahan antara Pak Marno dan Pak Kumis saat ini, dan nanti dilanjutkan sebelahnya oleh Pak Radio dan sebelahnya Pak Sinten Pak. Pak Munanto.
Pak Munanto. Jadi silakan Pak Radio buat sebaik mungkin lahannya supaya bisa ditanami. Amin. Jangan dibiarkan bongkor Pak, kasihan Pak. Kan komitmennya kemarin kan mau berkebun kan. Iya. Pasti aku tanam semua nanti. Pasti ditanami kan. sayur, iya. Tanam sayur. Baik sobat survivor. Jadi mungkin itu cerita kita dari Pak. Monggo dilanjut Pak ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak Radio. Semangat Pak Radio. Ini sebelah ini rumah Pak Kumis atau Pak Majain. Dan di sini ada ibunya. Ini anu kan tanaman apa nih? Cincau ya. Ini bagus ditanam banyak nih Bu. Saya suka makan cincau dari ini. Nanti kalau udah ditanggul kan ditanamin lagi, Pak. Ya ditanam banyak. Ya. Dalam cincaunya Itu banyak. enak juga loh, Pak. Iya memang enak. Ya. Woi ada tamu dalam. Enggak apa-apa lah. Yang sana dulu ya Bu. Jadi sudah hampir lebih dari sebulan alat bekerja di antara lahan Pak Marno dan juga lahan Pak Mojain. Tepat hari ini ya? Ya tanggal 25. Tanggal 25, luar biasa. Dipercepat aja supaya 26 Desember. dipercepat aja supaya bisa pindah ke lokasi yang berbeda. Oke, sobat survivor. Jadi kita hari ini bersama Pak Majaim atau Lord Kumis yang saat ini sedang dilakukan penanggulan di lahannya. Jadi segala macam cara dilakukan agar lahannya itu tidak mengalami yang namanya bocor tanggul. Jadi salah satunya adalah melangsir tanah dari tengah itu ke pinggiran supaya nanti aman dari pasang surut. Untuk lahan Pak Majaim ini kalau kita perhatikan sekilas memang masih jauh lebih ringan tingkat keekstrimannya, tingkat keparahannya dibandingkan lahan dari Pak Marno. Jadi the show must go on, kita terus harus bekerja karena tanggul-tanggul lainnya nanti ada mungkin untuk lahan Pak Marno nanti akan ada kebijakan lah mungkin dari Pak pemerintah atau juga mungkin dari Pak Ase, karena memang lahan Pak Marno teridentifikasi adalah lahan terekstrim di SP10 nih Pak ya. Jadi tentu bersabar sambil terus mengerjakan lahannya Pak Kumis. Nanti setelah Pak Kumis, lahan milik Pak Radio sudah kembali normal, sudah sangat bagus. Jadi gimana Pak sejauh ini perkembangannya Bapak mengawasi alat bekerja? Monggo Pak. Ya alhamdulillah dengan ini operator yang baru Pak Untung ya kan. Ya. Nah dia cara kerjanya bagus. Nah lepas itu cara pembuatan tanggulnya bagus. Karena apa, di kiri kanan ya dirapikan. Dan masalah permintaan itu cara kerja umpamanya harus ya dia mengikuti dengan orang yang punya lokasi. Bagus dia kalau tidak diarahkan dia malah bingung. Iya, lebih baik aku diarahkan. Kalau minta kurang tinggi ngomong kasih tanda, itu Pak Untung itu dia bagus saja. Nah, gitu. Tinggal kita memastikan solar aman ya. Solar saya iya dia tuh yang penting solarnya ada gitu aja. Ya. Nah, kalau nggak ada solar kan nggak bisa jalan Pak. Iya, Kumis, kayak kondisi lokasi saya ini kan ya tidak lebih parah dari Pak Marno ya kan, cuma ya untuk menimbun sungai itu, menanggul sungai tetap ngelangsir tanah itu sampai 3 kali tanah itu dilangsir. Nah, baru sampai ke sungai itu yang ditimbun, yang dibikin tanggul gitu. Nah, jadi ya itu memerlukan solar banyak. Sedangkan itu 100 liter aja di situ-situ aja. Iya. Nah, sudah habis 100 liter. Di situ mau ngisi lagi sudah. Nah, gitu. Karena apa? Ya itu tadi karena lamanya nimbun sungai. Iya. Ngelangsir tanah itu. Seandainya lokasi itu yang bagus kayak punya Pak Radio kan terus aja enggak ada ngelangsir tanah ya kan. Jadi langsung aja berjalan nanggul itu mundur. Nah, baik. kalau kayak punya saya punya Pak Marno memang menghabiskan solar banyak itu, iya. Karena ya itu tadi nimbunin sungai, Yalah. tanah ngelangsir. Ya, kita
berdoa semoga selalu ada rezeki buat Pak Kumis supaya bisa selesai tanggulnya sampai selesai Pak ya. Amin, amin. Terima kasih untuk orang baik yang sudah menitipkan kemarin, dan tentu kita masih menanti bila mana ada yang tergerak hatinya untuk membantu Pak Kumis Amin. sehingga tercukupi solarnya untuk lahan beliau. Karena saya sebenarnya sangat mengharapkan Pak Kumis ini bikin sekat untuk lahannya, minimal 2 sekat gitu Pak ya. Ya, Supaya rencana saya gitu, cuma ya tergantung nanti kalau cukup solarnya gitu. Ya. Kalau enggak cukup ya yang penting tertanggul keliling saya sudah gitu. Dan akan sangat bagus bila mana tersekat sebenarnya supaya bisa mendiversifikasi jenis-jenis tanaman yang bisa dikembangkan nantinya, atau juga mungkin usaha lain selain juga tanaman, juga perikanan ya Pak ya. Iya. Oke, jadi itu cerita kita dari rumah Pak Kumis. Nanti kita mau kembali ke Pak Irwan karena di sana kita akan berkumpul bersama Pak Yosa. Beliau akan memberikan membagikan pengalamannya terkait bagaimana memastikan keasaman tanah di lokasi. Mungkin itu cerita kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Ini ada Lord Jumiran. Los, nggak rewel.